Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Ayah bunda kaum muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya yang kita terima. Semoga dengan bersyukurnya kita kepada Allah, Allah tambahkan rahmatnya, nikmatnya kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia terbaik, satu-satunya manusia yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diberi keistiqomahan untuk menekuni, mengikuti jejak langkah beliau, dan kita mendapat pengakuan beliau di yaumil qiyamah nanti sebagai umatnya dan bersama masuk ke dalam jannah bersama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayah bunda rahimakumullah, sebagai orang tua kita tentu berharap bahwa putra-putri kita menjadi harapan kita di masa yang akan datang. Kalau kita ditanya tentang putra-putri kita, tentu saja kita akan berharap bahwa putra-putri kita mereka akan menjadi orang-orang yang punya prestasi. Ketika kita ikutkan lomba, dia akan menang. Ketika disekolahkan, dia prestasinya bagus. Ketika bekerja, karirnya bagus, dan seterusnya dan seterusnya. Akan tetapi pertanyaannya, apakah prestasi-prestasi yang diraih, yang didapatkan oleh putra-putri kita akan kita bisa nikmati selamanya? Bahkan yang terjadi, yang sering terjadi, biasanya itu hanya akan berlalu sebentar saja. Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa putra-putri kita itu adalah salah satu amal yang senantiasa akan mengalirkan pahala kepada kita, yang senantiasa kita harapkan akan pertolongannya nanti di hari kiamat, karena doa-doanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa idza mata ibnu Adam inqata'a kullu amali illa min ihda salatin sadaqatin jariyatin ilmin yuntanfa'u bih waladin salihin yad'u lahu. Rasulullah katakan bahwa kalau anak Adam itu meninggal, maka seluruh amalnya itu akan terputus, kecuali salah satu dari tiga hal berikut ini. Kata Rasulullah, sadaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Amal sedekah yang kita lakukan di dunia ini akan senantiasa mengalirkan, akan senantiasa memberikan pengharapan yang besar ketika kita sudah di yaumil mahsyar nanti. Yang kedua, ilmin yuntanfa'u bih, ilmu yang bermanfaat yang pernah kita ajarkan kepada siapapun, terutama kepada putra-putri kita di dunia ini. Itu juga akan memberikan aliran pahala. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah, waladin salihin yad'u lahu, anak yang soleh
yang mendoakan kepada orang tua yang sudah meninggal itu tadi. Ayah bunda rahimakumullah, pertanyaannya, siapa yang menjamin bahwa putra-putri kita sepeninggal kita itu tetap menjadi putra-putri, anak-anak yang soleh dan soleha? Ini yang mestinya harus kita jawab dari sekarang, sejak sedini mungkin. Artinya kita mesti harus memastikan ketika kita sudah meninggalkan putra-putri kita di dunia ini, mereka ini terjamin dalam kondisi menjadi orang-orang, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Sebab kata Rasulullah bahwa tanggung jawab pendidikan anak kita agar anak-anak kita itu menjadi anak yang soleh dan solehah itu ada di pundak kita sebagai orang tua. Rasulullah katakan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi ila akhiril hadis. Rasulullah katakan bahwa tidak ada seorang anak yang terlahir melainkan dia terlahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan baik. Maka tanggung jawab kedua orang tuanya lah, fa abawahu, maka kedua orang tuanya lah, yuhawidanihi, yang akan membentuk, yang akan menyebabkan anak itu menjadi Yahudi, au yunasiranihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikannya sebagai Nasrani, au yumajisanihi, atau kedua orang tua juga yang bertanggung jawab kalau dia nanti menjadi Majusi. Padahal kalau kita ditanya apakah kita menginginkan anak kita itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, tentu saja tidak. Tidak ada harapan untuk itu. Tapi ketika anak kita ternyata jadi Yahudi, jadi Nasrani, atau jadi Majusi, maka abawahu yang bertanggung jawab. Dua orang tuanya ini akan ditanya oleh Allah. Nah, untuk itu ayah bunda rahimakumullah, marilah kita berupaya untuk sedini mungkin mengarahkan, mengantarkan putra-putri kita agar putra-putri kita ini menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, anak-anak yang punya tanggung jawab, anak-anak yang dia berkembang atas fitrahnya, yakni menjadi seorang muslim yang bertakwa, seorang muslim yang soleh dan soleha, yang akhirnya harapan kita bahwa putra-putri kita itu menjadi kebanggaan kita, itu akan sampai bahkan ketika sudah sampai di akhirat nanti. Karenanya sekali lagi, marilah kita berupaya baik ketika kita di rumah maupun di mana saja, agar kita senantiasa berwasiat, berpesan, menasihati, mengingatkan putra-putri kita agar putra-putri kita ini tumbuh menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Yakinlah bahwa ketika anak-anak kita ini tumbuh dekat dengan Allah, dekat dengan ajaran Allah, maka harapan-harapan bahwa putra-putri kita ini akan memberikan prestasi, memberikan kebanggaan kepada kita, tidak hanya di dunia, bahkan sampai di akhirat nanti, itu bahkan akan terwujud insya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberi kesabaran, diberi keistiqomahan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengantarkan putra-putri kita sampai dewasa nanti menjadi anak-anak yang bertakwa, menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang memberikan harapan kebanggaan kepada kita semuanya.
Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Fa aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha wa banayna fawqakum sab'an shidada wa ja'alna sirajan wahhaja. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa wan nashitati nashta was-sabihati sabha fas-sabiqati sabqa fal mudabbirati amra yauma tarjufur rajifah tatsba'uhar radifah qulubu yauma idzin wajifah absaruha khashi'ah yaquluna inna lamarduduna fil hafirah a idza kunna idaman nakhirah qalu tilka idzan qarratun khasirah fa inna ma hiya zajratun wahidah fa idza hum bisahirah. Hal ataka hadisu Musa isna. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas.